Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Dan kali ini kita akan mengangkat topik seputar sehatkan lambung dengan Haseda. Seperti apa obrolan kita untuk hari ini bersama saya Dirana Sution, inilah Solusi Sehat selengkapnya. Salam sehat untuk seluruh kerabat sehat Haseda dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan berbincang sehat dengan topik Sehatkan Lambung dengan Haseda yang dipersembahkan oleh Herbal Tetes Haseda. Pada dasarnya zat asam lambung diperlukan oleh lambung untuk memproses makanan yang masuk ke dalam lambung. Namun apa yang terjadi ketika zat asam dalam lambung meningkat dan tidak terkendali? Untuk membahas topik ini telah hadir narasumber yang sudah sangat luar biasa sekali tentunya di bidangnya masing-masing. Langsung saja saya sapa, ada di sebelah kanan saya tepatnya, ini ada Kristivo Eskom, CEO dan founder PT Amanah Berkah Kencana Distributor Haseda Indonesia. Halo. Saya panggilnya apa ini? Koko ya? Boleh ya? Pak Kris saja. Oh, Pak Kris saja, oke. Nah, Pak Kris sendiri gimana kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Pak ya? Tentunya ya. Tentunya sehat. Nah, juga ditemani dengan Dr. Surya Sianturi. Ini adalah merupakan konsultan medis PT Amanah Berkah Kencana Distributor Haseda Indonesia. Selamat pagi, dokter. Pagi. Ya, dan hari kita mengangkat topik seputar sehatkan lambung dengan Haseda. Ya, Saya mungkin ke dokter dulu. Ini yang namanya penyakit lambung. Ini sudah banyak terjadi di masyarakat tentunya. Tapi kita mungkin ingin tahu dulu dari segi kedokterannya. Ini sebenarnya seperti apa sih yang namanya penyakit lambung ini? Mungkin dokter bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Silakan, dokter. Terima kasih Mbak, dan selamat pagi dan halo kepada seluruh kerabat sehat Haseda dimanapun Anda berada ya. Pada hari ini kita membahas topik yang cukup menarik dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia tadi sesuai dengan kata Mbak, mungkin udah pernah terkena penyakit lambung ini. Nah, pada intinya asam di dalam lambung itu memang diperlukan oleh tubuh kita nih. Nah, jadi nggak bisa serta-merta kita hilangkan semua asamnya supaya nggak ada yang namanya penyakit asam lambung. Nah, itu nggak mungkin. Karena fungsi dari si asam ini di dalam lambung kita adalah untuk mencerna, untuk mengolah, menghancurkan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita untuk dirubah menjadi energi. Nah, makanya tidak bisa dihilangkan secara total asam ini. Yang bisa adalah diatur supaya kadar asamnya di dalam lambung netral atau normal. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit lambung, banyak jenisnya, Mbak. Banyak jenisnya. Ada penyakit yang mulai gangguannya dari pada katupnya ya, biasa kita sebut dengan GERD ya. Kemudian juga bisa juga dibilang dengan gastritis, meningkatnya kadar zat asam di dalam lambung. Ada juga perdarahan pada lambung juga bisa. Tukak pada lambung juga bisa. Cukup banyak sekali. Cuman kalau kita mau ngambil secara generalnya, secara general yang paling sering terjadi itu adalah gastritis. Nah, gastritis ini adalah jumlah atau kadar dari si zat asam lambung ini yang tidak terkontrol. Mengapa tidak terkontrol? Banyak halnya. Dari segi mungkin memang orangnya sudah yang memiliki bawaan sehingga menyebabkan zat asam ini mudah naik, atau orang yang melakukan pola diet yang salah, pola makannya nggak teratur, itu juga bisa menyebabkan penyakit gastritis ini. Nah, ini katanya terbagi dua asam lambung ini sendiri. Betul. Ini seperti apa ini kira-kira? Kalau kita pembagiannya sebenarnya cukup banyak tadi seperti yang saya jelaskan. Ada beberapa tahapan penyakit lambung. Cuman kalau kita mau ngambil generalnya mungkin bisa dibagi dua. Meningkatnya zat asam itu di dalam lambung atau biasa kita sebut dengan dispepsia atau gastritis ya, dengan rusaknya bagian dari katup dari si lambung ini, dari si GERD ini sendiri. Nah, GERD ini sendiri kerusakan terjadi pada lambung, katup pada lambung. Nah, sehingga makanan yang sudah masuk dicerna, kemudian katupnya ini rusak, nggak bisa nutup lagi. Normalnya ketika ada makanan masuk, dia akan buka dan otomatis menutup. Sehingga proses pencernaan makanan yang diolah oleh si zat asam lambung ini tidak feedback, tidak naik lagi ke atas. Tidak naik ke atas lagi. Nah, kemudian itu dia rusak. Sehingga nanti kadar zat asam tadi bisa naik ke atas. Memunculkan nanti keluhan-keluhan bisa sesak,
Oh, bisa jadi panas dari bagian dada seperti itu. jadi dari lambung itu banyak sekali hal-hal yang Banyak, bisa ditimbulkan. banyak, betul. Begitu ya dokter ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai gejala, Mm-mm. ini kan kadang-kadang yang namanya kita kayak sendawa, Nah. itu kadang-kadang sudah kadang-kadang dikaitkan ya begitu. Betul. Nah, apakah memang benar atau memang ada gejala-gejala khusus yang khusus mungkin untuk orang yang kira-kira dia sepertinya ini sudah ada bergejala untuk penyakit asam lambung Betul. begitu. Ini bagaimana? Gejala secara umum sih Mbak ya, kalau kita cerita tentang penyakit MAH ini atau asam lambung ini tentunya ada rasa nyeri pada bagian ulu hati. Oke. Atau kalau orang awam bilang, aduh perutku ngisep, ulu hatiku Oke. ngisep. Nah, itu gejalanya sebenarnya. Kemudian juga ada keluhan seperti misalnya panas di bagian dada. Contoh seperti GERD tadi. Kalau katupnya rusak, ada pantulan kembali dari asam lambung tadi yang naik ke atas, ya, dia akan bisa memunculkan rasa panas pada bagian dada. Masuk mengaliri nanti dari bagian paru-paru, memunculkan pula yang namanya sesak. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada rasa bahkan bisa menyebabkan seseorang itu juga kalau yang kronis ya, Iya. saya pernah nanganin pasien yang sampai pingsan. Oke. Nah, kalau Berarti ini itu udah parah begitu ya? itu udah parah. dokter, Kemudian ada orang yang maaf katanya sendawa. Nah, kalau sendawa itu biasanya kalau pengalaman kita nih kalau di daerah ya, sendawa bau sendawanya itu asam. Oh, atau kita sendiri kali yang bisa merasakan gitu, Atau bisa ya kita dok sendiri ya? bisa merasakan seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya yang dokter bilang tadi itu kan biasanya ini banyak juga ya dialami. Jadi kita kadang-kadang juga masyarakat juga nggak tahu juga apakah memang itu adalah termasuk yang gejala-gejala penyakit lambung atau tidak. Tapi memang kalau sudah ada begitu kita harusnya bagaimana ini gitu dokter? Ya, kalau kita mau mengantisipasinya Iya. sebenarnya Mbak untuk masalah dari asam lambung ini sebenarnya kalau kami dari praktisi kesehatan ya, saya selaku dokter umum biasanya menganjurkan pasien kita untuk itu makannya sedikit tapi sering. Oh, oke. Jadi nggak boleh makan banyak-banyak gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalau memang dia sudah kronis ya, kita nganjurkannya bukan 3 kali sehari lagi makannya. Oke. Dikit tapi sering, kalau bisa 5-6 kali dalam sehari. Tapi porsinya diatur porsinya ya kita begitu. atur, kita sedikitkan. Oke, nah saya ini mungkin ke Pak Kris dulu. Saya mungkin ingin tahu juga ini bagaimana dengan Haseda. Tadi kita sudah berbicara mengenai lambungnya, tapi mungkin sekarang kalau di Haseda sendiri kira-kira mungkin ini seperti apa? Mana tahu mungkin ini masyarakat yang baru saja melihat program kita hari ini dan baru tahu, baru mengenal, mungkin bisa diperkenalkan dulu ini Haseda ini tuh seperti apa kira-kira Pak Kris? Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya Haseda ini adalah kita bilang herbal tetes ya. Oke. Nah, terdiri dari 42 jenis nih. Bahan bakunya yaitu buah dengan sayur yang melalui fermentasi dingin ataupun bioteknologi terpadu selama 9 sampai 12 bulan. Nah, Oke. jadi untuk menghasilkan satu botol Haseda ini ya lebih kurang memerlukan waktu lebih kurang 1 tahun nih. Kenapa? Agar dia bersifat pH-nya basa. 8+ yang pertama ya. Iya. Yang kedua, dia memiliki kandungan seperti kalsium, ada enzim, ada omega 3, 6, 9, EPA, DHA, serta di dalam kandungan Haseda dia bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam sel nih. Nah, makanya sebenarnya hakikatnya gini, tubuh kita sakit disebabkan oleh sel kita tidak bisa meregen secara alami. Nah, Haseda masuk ke dalam tubuh, dia memenuhi nih kebutuhan nutrisi dalam sel sehingga proses meregen sel secara alami di dalam tubuh kita nih terjadi. Oke, tadi kita ngomongin hari ini asam lambung. Ya. Bagaimana dengan Haseda ini bisa nggak membantu? Kira-kira ya membantu untuk mengurangi asam lambung atau mungkin malah menyembuhkan. Ini bagaimana? Bisa dijelaskan juga untuk ini. Oke, baik. Silakan. Jadi sebenarnya kalau kita kasusnya asam lambung nih ya. Mhm. Nah, asam lambung ini terjadi biasanya disebabkan oleh gaya hidup ataupun pola makan kita yang tidak benar nih. Iya. Nah, karena biasanya dalam lambung kita ada mengenal namanya jam biologis. Biasanya jam biologis ini akan mengeluarkan asam 30 menit ataupun 1 jam sebelum kita rutin mengkonsumsi makanan ya. Iya. Sehingga kita tidak memasukkan makanan nih. Lama-lama asam ini tidak yang bisa diolah. Iya. Ya, jadi lama-lama terjadi penumpukan. Karena terlalu sering, ya tadi yang dokter sudah sampaikan ya, bisa sampai tuka, sampai ada kasus seperti lambung ini menipis. Oh, oke. Dan juga bisa menyebabkan yang paling fatal kanker. Nah, jadi kalau kita gimana sih Haseda dalam proses kita bilang asam lambung nih? Iya. Nah, itu yang ditanya tadi Iya, ya, betul. benar ya. Oke.
Jadi dalam kasus asam lambung, yang pertama, Haseda itu bersifat pH-nya basa. Nah, dia membantu menetralkan asam di dalam lambung nih. Nah, yang kedua, dia memperbaiki jaringan dinding-dinding pada lambung. Misalnya kalau sudah mengalami luka ya. Iya. Nah, yang terakhir, dia memenuhi nutrisi di dalam sel dalam organ tubuh kita. Nah, sehingga biasanya yang akibat asam lambung ini bukan hanya gangguan pada lambung nih. Biasa kita juga akan mengalami rasa pegel-pegel di persendian. Oh, Nah, itu ketika kita minum Haseda begitu? enggak, ini akibat dari asam lambungnya. Akibat dari asam Nah, lambung, oke. jadi Haseda juga nanti memperbaiki jaringan pada organ tubuh lain. Oke, jadi dia bukan hanya satu fokus kepada asam lambung saja, Enggak, begitu ya, tapi dia sudah menyeluruh, begitu ya? Oke. Karena memang fungsinya Haseda masuk ke dalam tubuh, dia membantu memenuhi kebutuhan sel nutrisi di dalam sel. Jadi bukan dia fokus hanya ke asam lambung. Lambung saja, iya. Oke. Karena memang dari riset penelitian kita selama 6 tahun ya, Haseda sudah membantu proses penyembuhan bukan hanya 1 atau 2, tetapi ada sekitar 80-an jenis nih. Jenis penyakit. Ya, Oke. yang dibantu penyembuhan melalui Haseda dengan metode dan dosis yang berbeda-beda tentunya ya. Iya, iya. Nah, apalagi kalau misalnya kita mengkonsumsinya mungkin dari dari awal mula sekali belum kita terjadi penyakit itu, atau mungkin tadi seperti tanda-tandanya begitu ya, itu juga bisa sangat membantu juga tentunya ya, Iya. Pak Kris ya. Benar. Nah, ini bagaimana dengan komposisi tadi kan ada 42 jenis. 42 jenis. Nah, ini kira-kira apa saja yang mungkin sudah dimasukkan ke dalam Haseda ini sampai terbentuklah satu botol begini dalam satu kemasan itu ya. Oke, baik. Jadi kalau dalam Haseda ini kalau kita bilang 42 jenis nih. Nah, Iya. di dalamnya tentunya ada lemon ya, ada juga jeruk, ada juga kita bilang buah naga, ada juga manggis, dan masih banyak lain-lainnya ya. Oke. Seperti kita bilang bayam juga ada. Jadi dia sayur-sayuran ada, Dengan buah-buah. buah-buahan ada begitu. Tetapi Oke. sudah melalui bioteknologi terpadu nih. Makanya di dalam Haseda ini tidak berbau, tidak berasa. Nah, Jadi hambar aja gitu ya rasanya. hambar aja, cuma warnanya memang agak kecoklatan. Oke, nah ini kalau kita yang namanya asam lambung, ini banyak sekali biasanya itu pantangan-pantangan. Tidak boleh makan ini, benar nggak sih dokter? Saya biasanya dengernya gitu loh dok, tidak boleh makan yang asam-asam apalagi ya lemon begitu-gitu ya. Nah tapi tadi Pak Kris menyebutkan bahwasanya di dalam kandungan Haseda itu ada lemon, bagaimana ini? Ya silakan. Baik, ini sebenarnya mungkin masih di luar sana masih banyak yang belum paham nih. Iya. Nah, lemon ini dia masuk ke dalam tubuh, dia bersifat basa. Makanya kalau sebenarnya alternatif untuk membantu mengurangi asam di dalam lambung, kita setiap pagi disarankan mengkonsumsi air lemon. Oh, Nah. walaupun kita sepertinya sudah ada penyakit lambungnya begitu ya? Benar. Tetapi jeruk manis yang tidak boleh. Oh, justru begitu ya? Ya. Kalau lemon oke. karena masuk ke dalam tubuh dia bersifat basa, sedangkan jeruk manis dia bersifat asam. Nah, Oh, begitu. ini yang bertentangan. Iya, iya. nih. Yang enak kita konsumsi tidak baik untuk tubuh, yang rasanya asam malahan baik untuk tubuh. Oh, oke. Jadi aman sekali kalau Sangat aman. si Haseda ini yang walaupun sudah ada kandungan di dalamnya itu lemon, kita konsumsi karena dia akan bersifat basa ketika Karena masuk ke dalam kita tubuh. sudah melalui yang namanya bioteknologi terpadu tadi. Jadi zat-zat yang tidak dibutuhkan atau yang merugikan tubuh itu sudah tidak ada di dalam Haseda. Yang kita ambil hanya intisari yang bermanfaat ataupun berguna untuk tubuh nih. Makanya di dalam Haseda tadi ada kalsiumnya, ada enzimnya, ada tinggi antioksidannya, dan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam sel. Oke, jadi memang benar-benar di dalam satu botol itu adalah pilihan-pilihan semua ya. Iya. Sudah intisarinya Benar, yang akan kita konsumsi begitu. Jadi tidak perlu takutin lagi walaupun ada lemon terus kita langsung nggak usah begitu ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya cara kerjanya atau mungkin cara minumnya. Banyak juga kan yang mungkin yang ingin tahu ini apakah memang cara minumnya ini ketika sebelum makan, lalu bagaimana cara minum, apakah ditetesin langsung atau dicampurkan ke makanan, ke minuman. Ini bagaimana kira-kira Pak Kris? Baik. Kalau kita bilang cara konsumsi ya, nah biasanya kalau untuk penyakit kita bilang asam lambung, nah itu kita konsumsinya 7 tetes, diteteskan seperempat gelas air nih. Dikonsumsinya 3 kali, yaitu pagi,
waktu kita bilang bangun tidur ya, siang 30 menit sebelum makan, dan malam 30 menit menjelang tidur nih. Nah, apabila misalnya kadang-kadang ada yang melakukan aktivitas puasa nih, nah misalnya kan, itu bisa dikonsumsi, yaitu caranya pagi sebelum sahur, waktu berbuka, dan malam menjelang tidur, tetap 3 kali. Nah, kalau untuk asam lambung dosisnya 7 tetes. Nah, nanti untuk penyakit lain dosisnya berbeda lagi. Oke, nanti kita akan bahas juga. Ini bukan hanya lambung saja, berbagai penyakit lain pun bisa dikonsumsi siapapun orang yang ingin sembuh dengan Haseda ini, begitu ya. Nah, kita jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini saya juga masih bersama dengan Haseda untuk Anda tetap bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Asam lambung ataupun penyakit yang biasa kita sebut dengan GERD ya. Penyakit ini biasanya terjadi karena berlebihnya asam di dalam lambung. Memang asam ini diperlukan dalam tubuh nih sebagai apa? Untuk mengurai makanan yang kita konsumsi. Tetapi karena biasanya kita mengabaikan hidup sehat ataupun pola makan yang benar nih. Makanya asam dalam tubuh kita ini meningkat karena disebabkan oleh apa? Oleh jam biologis di dalam tubuh kita. Jam biologis dalam tubuh kita ini biasanya dia akan mengeluarkan asam 1 jam ataupun setengah jam dari jam biasanya kita mengkonsumsi makanan. Karena pola makan kita yang tidak teratur sehingga jam biologis mengeluarkan asam, tidak ada makanan yang bisa diurai. Terjadilah penumpukan asam di dalam lambung. Lama-lama di daerah dada kita juga akan mengalami yang namanya rasa sesak. Jadi dari itu, mari kita selalu menjaga pola makan yang baik. Untuk kasus asam lambung, Haseda masuk ke dalam tubuh pertama kali dia membantu menetralkan asam berlebih di dalam tubuh. Nah, yang kedua, Haseda juga masuk ke dalam tubuh, dia memenuhi kebutuhan nutrisi untuk melakukan proses meregen sel nih. Bukan hanya penyakit asam lambung yang bisa dibantu proses penyembuhan oleh Haseda nih, tetapi sudah ada sekitar 70-an jenis penyakit yang dibantu penyembuhan oleh Haseda melalui hasil riset kami selama 5-6 tahun di lapangan. Haseda terdiri dari 42 jenis buah dengan sayur nih. Nah, Haseda sudah melalui ataupun menggunakan bioteknologi terpadu selama 9-12 bulan nih. Kenapa perlu waktu selama itu? Agar di dalam Haseda dia bersifat basah, yaitu 8+, juga memiliki kandungan-kandungan multivitamin. Ada juga kandungan seperti kalsium, enzim, EPA, DHA, serta sangat tinggi antioksidan. Nah, bagi Anda yang memiliki keluhan asam lambung, segera konsumsi Haseda 7 tetes 3 kali sehari. Puluhan ribu masyarakat membuktikan khasiat dari Haseda. Sekarang, giliran Anda membuktikannya. Haseda Herbal Tetes Andalan Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Dan kita juga masih berbincang ini seputar sehatkan lambung dengan Haseda. Saya tadi juga sudah ke Pak Kris juga, tadi Pak Kris menjelaskan bahwasanya memang ini dikonsumsi itu 1 hari 3 kali ya. Begitu. Dan ini juga tadi rutinitasnya itu di pagi hari, terus juga di siang hari, mungkin sebelum makan ya. Dan juga sebelum tidur begitu. Nah ini kenapa harus sebelum makan? Nah, biasa itu kan banyak ya. Biasa itu kita minum obat tuh setelah makan. Jadi biar lambungnya nggak begini, begitu. Nah, ini bagaimana kira-kira? Silakan. Jadi kalau sebenarnya kita bilang kasus asam lambung nih. Nah, asam lambung berarti terjadinya penumpukan asam di dalam lambung. Nah, waktu kita perut kosong berarti makanan ataupun cairan apapun yang masuk ke dalam tubuh itu yang pertama kali akan diurai. Nah, sebelum kita mengkonsumsi makanan, asam kita kan tadi sudah menumpuk nih. Nah, masuk Haseda, dia membantu menetralkan berlebihnya asam. Nah, sehingga kita waktu mengkonsumsi makanan tidak akan mengalami seperti sesak gitu ya. Nah, kadang-kadang penderita asam lambung ini makanya disarankan tadi seperti dokter sudah sampaikan ya, tidak disarankan mengkonsumsi makanan banyak dalam 1 kali. Tetapi 1 hari ini kita bisa bilang baginya 5-6 kali supaya lambung kita ini tidak mengalami yang sesak tadi ataupun kita merasa penuh. Nah, banyak konsumen-konsumen kita yang mengeluhkan
asam lambung saya kok saya mengalami penuh, terus dada saya sesak. Nah, nanti yang ada ujung-ujungnya berpikirnya yang aneh-aneh. Iya. Oh, saya ini kena penyakit apa, seperti itu ya. Makanya Haseda kita sarankan mengkonsumsinya sebelum mengkonsumsi makanan. Nah, kalau kaitannya seperti malam nih, kenapa kita mengkonsumsinya waktu mau tidur? Nah, waktu malam hari ada namanya jam biologis tubuh kita untuk istirahat. Nah, makanya waktu jam organ tubuh kita melakukan perbaikan ya kita bilang ya. Nah, Haseda masuk dia mengoptimalkan nutrisi agar meregen sel ini lebih optimal. Nah, pagi hari berarti kan malam ini sudah bekerja nih tubuh kita, nutrisi sudah terkuras habis nih. Iya. Nah, pagi kita masukkan kembali agar kita beraktivitas dengan baik kembali. Oke. Nah, Ya. jadi semua ada kaitannya. Semua ada kaitannya, benar. Nah, saya mungkin ke dokter lagi nih, Dok. Ini yang namanya asam lambung, ada juga selentingan yang mengatakan bahwasanya udah nggak apa-apa, yang penting makannya diatur, nanti juga sembuh sendiri. Nah, ini gimana, dokter? Oke. Iya, benar nggak sih, dokter? Sebenarnya statementnya Mbak apa tadi nggak bisa saya salahin juga. Oh, begitu. Nggak bisa saya salahin dan nggak bisa saya benarkan Oh, juga. gitu, oke. Karena begini, tadi dijelaskan detailnya oleh Pak Kris bahwasanya terjadinya penumpukan kadar zat asam di dalam lambung. Artinya si asam tadi tidak memiliki bahan yang harus dicerna, harus diurai. Makanya dia menumpuk. Karena dia menumpuk, kadar zat asamnya itu akan meningkat, masuk ke kerongkongan dan muncullah berbagai gejalanya kan gitu. Iya. Nah, dengan kita mengatur pola makan tadi, itu salah satu solusi yang memang kami anjurkan. Makanya bagi para penderita gastritis atau asam lambung ya, tidak disarankan untuk makan dalam porsi yang banyak 3 kali sehari. Nah, kita menyarankannya untuk tetap perbanyak durasi makan, porsinya didikitin, dikecilkan. Nah, makanya saya nggak bisa salahin statementnya Mbak tadi, tapi dengan kita mengatur pola makan seperti itu, asupan yang kita konsumsi pun harus kita atur. Iya. Nah, jangan serta-merta kita makan tapi minumnya kopi misalnya. Iya, itu sudah mengundang juga ya. Atau misalnya oke, kita makan, saya makan dikit dok, gak apa-apa. Iya. Kata teman saya ahli gizi atau dokter gizi misalnya katanya ya, boleh kok makan dikit tapi banyak, tapi dijalankannya dengan cara yang salah. Oke, dia bilang dietnya kata pakar saya cuman boleh daging ayam. Ya, tapi ditotol pakai cabai. Oh, sama aja Sama aja. Nah, itu berarti nggak boleh Nah, begitu ya. makanya nggak bisa saya benarkan, nggak bisa salahkan. Iya. Prinsipnya harus kita mengontrol apa yang kita konsumsi dengan durasi yang kita perpanjang, kita perbanyak. Porsinya yang kita sedikitkan. Nah, ini ceritanya tentang asam. Lebih bagus kalau yang kita masukkan yang bersifat basah. Iya. Seperti itu. Jadi misalnya yang basah apa ya, banyak sih. Haseda ini salah satunya Haseda juga. salah satunya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini sekarang sudah kita membuka line interaktif telepon juga untuk Anda mungkin yang ingin berinteraktif langsung bersama kami di sini dan berbincang dengan kedua narasumber saya, dan kita membahas mengenai asam lambung. Jadi Anda bisa bertanya apapun seputar asam lambung ataupun juga mengenai Haseda ini sendiri juga, bagaimana manfaat dan fungsinya juga. Anda bisa menghubungi kami di 081534010543. Sekali lagi di 081534010543. Jadi sambil menunggu telepon dari Anda juga, saya berbincang kembali. Nah, tadi dokter Pak Kris, maksud saya tadi dokter menjelaskan bahwasannya ini ada 2 pembagian asam lambung ya. Nah, ini bagaimana cara kerja Haseda ini sendiri untuk pembagian kedua yang merupakan tanda-tanda atau mungkin penyebab dari asam lambung ini sendiri. Silakan. Kita bilang mungkin cara kerja Haseda masuk ke dalam tubuh ya. Iya. Nah, sebenarnya prinsipnya kalau asam lambung yang tadi dokter bagi kedua. Nah, tetapi kalau dalam kita bilang cara membantu penyembuhan penyakit melalui Haseda itu sebenarnya prinsipnya sama, tetapi Haseda masuk ke dalam tubuh pertama kali dia pasti melakukan detox nih. Oh, oke. Nah, membuang racun di dalam tubuh, sehingga biasanya konsumen pertama kali mengkonsumsi dia akan mengalami sedikit pusing, ada yang mengalami mual, maaf katanya BAB-nya bau dan hitam. Nah, ini adalah reaksi pembuangan racun di dalam tubuh kita. Oke. Yang kedua, proses setelah pembuangan racun, Haseda dia akan ke titik permasalahannya dalam tubuh kita nih. Nah, permasalahan asam lambung berarti terjadinya lebih asam di dalam lambung. Nah, dia membantu menetralkan. Nah, lalu yang ketiga, dia akan memenuhi kebutuhan nutrisi dalam sel. Nah, sehingga biasanya asam ini juga akan mengganggu organ-organ lain. Contohnya seperti GERD ya.
katup yang rusak. Nah, katup yang rusak ini ya nanti pelan-pelan akan diperbaiki oleh Haseda. Tetapi memang konsep Haseda ini cara kerjanya tidak bisa seperti kita minum obat medis ya. Nah, ataupun kita misalnya mengkonsumsi cabai nih, langsung merasa pedasnya. Itu nggak bisa. Kenapa? Konsep herbal dia pelan tapi pasti. Makanya dalam Haseda ya kita selalu menyebutkan bukan seberapa banyak kita mengkonsumsi, tetapi seberapa rutin nih kita mengkonsumsi. Karena memang dalam herbal dia konsepnya memperbaiki, bukan hanya menghilangkan rasa sakit. Oke, baik. Nah, saya nanti mungkin ingin bertanya tadi, Pak Kris mengatakan bahwasanya seberapa sering kita mengkonsumsi. Berarti dengan kita sering mengkonsumsi itu lebih baik lagi, begitu? Iya. Oke, jadi tadi kan Pak Kris mengatakan bahwasanya itu 1 hari 3 kali. Berarti lebih daripada itu pun sebenarnya boleh? Sebenarnya kalau konsepnya kita mau langsung mengkonsumsi 1 botol seperti ini pun nggak ada masalah. Tetapi kan saya menghitung dari sisi ekonomis. Oke, baik. Ya. Kalau bisa hemat, kenapa kita harus boros? Oke, baik. Kita akan tahan dulu karena kita harus break lagi. Untuk Anda juga jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Haseda dikomposisikan dari 42 jenis buah dan sayur pilihan. Mengandung multivitamin, asam amino, kalsium, pH 18, dan masih banyak lagi. Setiap tetesan Haseda memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Haseda juga membantu proses regenerasi sel untuk menggantikan sel tubuh yang rusak. Terbukti dapat membantu penyembuhan 88 jenis penyakit. Puluhan ribu orang sudah terbantu dengan Haseda. Saatnya giliran Anda. Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Apa sih fungsi liver? Liver memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena liver akan menyaring segala jenis racun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terlalu penting, liver membantu menyiapkan energi cadangan yang diperlukan oleh tubuh kita. Namun, Anda harus ingat, bahwasanya tidak hanya orang dewasa yang bisa terkena penyakit liver. Mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak juga bisa terkena yang namanya penyakit liver. Haseda memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh kita, yaitu membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh sehingga dapat membantu fungsi organ liver yang mana fungsinya adalah untuk menyaring dan membuang segala jenis racun yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, Haseda juga memiliki peran untuk membantu proses regenerasi sel di dalam tubuh kita sehingga dengan sendirinya metabolisme tubuh kita akan meningkat dan imunitas tubuh kita akan meningkat sehingga segala jenis penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita bisa terhalangi oleh metabolisme yang baik dan imunitas yang baik. Ingat, bagi Anda yang ingin terhindar dari penyakit liver atau bahkan Anda saat ini sedang menderita penyakit liver, silakan mengkonsumsi herbal tetes Haseda dengan dosis 7 tetes konsumsi 3 kali sehari. Puluhan ribu masyarakat Indonesia sudah terbantu oleh Haseda. Sekarang giliran Anda membuktikan manfaatnya. Karena Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Kita kembali lagi di Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin tahu kira-kira di mana ya untuk Anda yang bisa mendapatkan produk Haseda ini sendiri, sangat gampang sekali didapatkan karena Haseda bisa didapatkan di Geraha Haseda dan apotek-apotek tertentu, dan tentunya juga untuk layanan konsultasi dan penjualan bagi Anda mungkin yang ingin mendapatkan secara langsung, begitu Anda bisa langsung menghubungi di 0822 7766 1919 dan juga bisa di 0822 7383 1818. Jadi Haseda ini sendiri juga sudah terdapat di apotek-apotek tertentu juga ya Pak Kris ya. Oke, baik. Nah, saya kembali lagi mungkin ke boleh ya ke siapa saja ya, boleh. Pak Kris dan juga dokter juga. Ini saya mungkin ingin bertanya seputar kalau misalnya kita tuh yang namanya sakit begitu ya, sakit apapun sebenarnya kan itu pasti kadang-kadang tuh masyarakat sudah sigap membeli obat di apotek, obat medis begitu. Nah, bagaimana dengan Haseda ini sendiri? Apakah memang bisa dikombinkan antara obat medis dan juga Haseda ini? Ini bagaimana kira-kira? Siapa saja boleh? Boleh. Boleh, ya silakan. Oke, mungkin saya menjawabnya ya. Boleh. Nah, sebenarnya
konsepnya herbal dengan obat medis itu tidak bertentangan. Nah, karena memang memiliki peran masing-masing di dalam tubuh kita. Nah, tetapi yang paling penting kita harus memberikan jarak 2 jam. Kenapa? Karena obat kimia ataupun obat medis ini mengandung banyak kimia nih. Nah, kita takutnya kalau jaraknya kita tidak berikan, karena konsep dari Haseda sendiri yaitu dia melakukan detox, membuang racun-racun di dalam tubuh. Takutnya nanti dianggapnya obat medis yang kita konsumsi adalah kimia ataupun racun yang harus diurai. Nah, sehingga memang kita harus berikan jarak 2 jam. Nah, seperti kita bilang penyakit diabetes kita bilang ya. Konsumen kita yang sudah melakukan suntik insulin, gula darahnya yang sudah di angka 500. Nah, itu tetap kita sarankan mengkonsumsi obat medis dan dibantu dengan Haseda. Nah, bukan berarti langsung ditinggalkan obat medisnya. Jangan seperti itu ya. Jadi tidak masalah kita combine-kan begitu ya? Tidak ada masalah. Yang paling penting nanti kalau misalnya gula darahnya nih, misalnya kita bilang sudah normal. Nah, sudah di angka 100 lebih, ya untuk maintenance ataupun menjaga daya tahan tubuh kita nih agar tetap fit ya obat medisnya pelan-pelan ditinggalkan. Karena kan kita takutnya kalau mengkonsumsi jangka panjang nanti bisa merusak organ tubuh yang lain. Iya, benar. Kalau kita bilang masalah Haseda nih, tadi kalau kasusnya untuk asam lambung, nah sama juga boleh juga dikonsumsi obat medisnya. Tetapi kalau untuk kasus asam lambung ini biasanya lebih cepat sih. Biasanya hanya memakan waktu lebih kurang paling-paling ya sebulan 2 bulan kita konsumsi, kita sudah mengalami perubahan yang signifikan. Karena efek dari asam lambung tadi, kita akan merasa pundak kita merasa pegel, ya. Kalau kita biarkan lagi, lama-lama kita akan terkena penyakit vertigo nih. Oh, bisa lari ke kepala ya begitu ya? Dari lambung ke pundak ke kepala begitu. Karena kenapa? Asam ini mengganggu sirkulasi oksigen ke otak. Nah, kita juga akan mengalami pusing. Nah, ini asam lambung jangan kita bilang sepele ya. Nah, tetapi bisa mengakibatkan fatal untuk kita sendiri. Nah saya ke dokter nih dok. Ini kalau untuk yang mengkonsumsi Haseda ini sendiri, apakah ada ketentuan umurnya? Apa memang ini semua tuh bisa mengkonsumsi, baik dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, lansia? Ini bagaimana dokter? Karena Haseda ini Mbak, terbuatnya dari benar-benar bahan alami, tanpa menggunakan bahan pengawet, bahan kimia sama sekali ya. Dan hal ini juga bisa membuat seluruh golongan usia bisa mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini sendiri. Kenapa? Mulai dari anak-anak ya, dewasa ya, remaja sampai orang yang sudah masuk fase lanjut usia sangat bisa untuk mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini. Nah, tambahannya adalah ibu menyusui dan ibu hamil pun bisa mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini. Kenapa? Menyusui dan hamil bisa. Karena dari semua detail yang dijelaskan oleh Pak Kris tadi terdapat senyawa-senyawa yang memang diperlukan oleh tubuh dan orang yang sedang mengandung. Ada omega 3, omega 6, omega 9, EPA, DHA yang memang dibutuhkan oleh janin yang sedang ada dalam kandungan si ibu. Dan juga bisa memperlancar ASI bagi ibu yang sedang menyusui. Makanya juga aman dikonsumsi untuk seluruh golongan usia, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi memang benar-benar ini bagus sekali pemirsa, karena bisa dikonsumsi oleh siapapun. Jadi kalau kita belinya itu 1 botol begitu, itu bisa dikonsumsi sama satu rumah ya, begitu ya. Jadi bukan hanya untuk 1 orang aja. Jadi kalau misalnya untuk yang mungkin dia merasa saya tidak ada penyakit nih, tapi saya ingin menjaga stamina, kesehatan saya, itu bisa nggak kira-kira Pak Kris? Jadi memang sebenarnya Haseda ini bukan hanya diciptakan untuk membantu proses penyembuhan penyakit ya, tetapi memang sangat baik untuk mencegah ataupun menaikkan imun tubuh. Kenapa perlu kita menaikkan imun tubuh? Nah, salah satu fungsi dari menaikkan imun tubuh berarti perisai dalam tubuh kita ini kuat, sehingga virus bakteri tidak mudah masuk ke dalam tubuh nih. Nah, contohnya kami berdua nih. Nah, sehat-sehat, tetapi kami tiap hari konsumsi. Nah, tetapi kami mengkonsumsi dengan dosis pencegahan. Nah, ataupun menjaga daya tahan tubuh nih. Ya, kalau menjaga daya tahan tubuh, dosis 3 tetes 3 kali sehari sudah bisa. Sudah cukup ya? Ataupun 5 tetes 2 kali sehari sudah bisa. Nah, tidak perlu dosisnya 10 tetes. Karena memang biasanya di masyarakat ya, itu mereka beranggapan
kalau semakin banyak kita teteskan, Konsumsi, ya? itu akan semakin cepat sembuh. Nah, ini yang salah. Itu salah, jangan begitu ya. Jangan begitu ya. Ikutin aturan di dalam brosur ya. Karena memang setiap pembelian produk kita ada berikan brosur. Di dalam brosur itu sudah ada rinciannya. Penyakit-penyakit dengan dosis berapa-berapa. Nah, itu diikutin saja. Apabila misalnya ada kendala nih. Nah, setiap kemasan juga ada nomor konsultasi. Oh, nah, jadi boleh langsung ditanyakan ya, iya, begitu. benar. Oke, nah ini kan kalau yang untuk mau staminanya bagus, terus juga untuk mencegah juga kita terhindar dari penyakit-penyakit begitu. Nah, bagaimana dengan kalau tadi asam lambung? Terus kalau misalnya penyakit yang lain gimana nih? Kayak tadi ada liver juga, ada yang penyakit jantung. Sekarang banyak-banyak ya, dok ya, macam-macam penyakit sekarang menyeramkan begitu kalau kita bahas gitu. Tapi memang itu terjadi di masyarakat. Nah, ini bagaimana Haseda sendiri itu bisa tidak berfungsi dengan untuk penyakit-penyakit yang lain selain daripada asam lambung dan sebagainya. Ini bagaimana? Oke, baik. Makanya tadi saya sampaikan secara riset penelitian kita selama 6 tahun ini ya, Haseda sudah membantu lebih kurang ada 80-an jenis penyakit nih. Nah, jadi di dalam proses penyembuhannya ya bukan hanya kita bilang asam lambung, tetapi tadi yang disebutkan ada liver, ada juga kita bilang diabetes, ya, ada hipertensi, ada kolesterol, asam urat juga bisa. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup kita yang tidak baik. Nah, makanya selalu kami sarankan, ya jangan kita bergantungan dengan Haseda saja. Contohnya, kita misalnya penyakit diabetes sudah sembuh nih, kita abaikan hidup sehatnya. Yang biasanya dia jaga gulanya, ataupun mengkonsumsi makanan manis ya, ini dia karena sudah minum Haseda, dia pikirnya udah saya tetap mengkonsumsi manis-manis tidak ada masalah. Yang adanya efeknya ya gula darahnya tinggi lagi. Karena seperti penyakit hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes adalah disebabkan oleh pola makan. Nah, sebelum pola makan disebabkan organ tubuh kita mengalami kerusakan pada titiknya masing-masing nih. Nah, kalau kita bilang diabetes, rusaknya pankreas nih. Asam urat karena menumpuknya zat purin. Nah, hipertensi karena tekanan darah kita tidak stabil. Nah, terus kita bilang jantung. Jantung biasanya dipicu oleh penyakit lain, penyerta nih. Biasanya juga kolesterol. Nah, terjadinya lemak yang berlebih. Kalau lemak yang kita bilang HDL nggak apa-apa, jangan LDL. Nah, ini mungkin di talk show berikutnya ya. Nanti kita akan bahas tentang penyakit lain nih. Cuma memang kali ini kita lebih condong ke asam lambungnya. Oke, baik. Nah, saya mungkin ke dokter juga nih, dok. Ini kalau yang namanya kira-kira tuh tandanya tuh kita mungkin sudah mengkonsumsi Haseda begitu. Terus kita apa sih tanda-tandanya kalau kita sudah merasa lebih enakan atau mungkin kita merasa apa yang terjadi begitu proses tubuh kita ketika kita minum Haseda dan tanda-tandanya itu kita sudah mulai enak begitu. Asam lambungnya sudah mulai berkurang. Ini bagaimana? Ya, tentu pertama ketika kita baru pertama kali ya, Mbak, ketika baru pertama kali mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini, berdasarkan riset kami yang sudah kami lakukan kurang lebih 6 tahun ini ya, tentu akan terjadi pertama kali fase detoksifikasi, gitu. 60% konsumen kita yang baru pertama kali minum herbal tetes Haseda ini pasti mengalami fase detoksifikasi atau cleansing. Nah, fase detoksifikasi ini akan memunculkan gejala seperti misalnya tadi disampaikan Pak Kris, pusing, mual, muntah, badannya rasa kayak meriang gitu ya. Kemudian BAB-nya sedikit hitam dan berlendir juga. Nah, itu fase itu biasa dialami kurang lebih 3-5 hari. Nah, setelah itu mungkin nanti baru terjadi proses di dalam tubuh kita yang mengarah ke positif atau mengerjakan proses regenerasi sel di dalam tubuh kita. Sehingganya banyak sih ke konsumen-konsumen kita ya yang selalu bilang, aduh kok 1 minggu pertama badanku malah makin sakit. Oh, itu justru efeknya yang bagus begitu ya, bereaksi. Yang bisa kami sampaikan adalah ya memang itu yang kami harapkan untuk pertama kali menunjukkan bahwasanya Haseda sudah bekerja di dalam tubuh. Jangan malah diberhentiin. Tetap harus dilanjutkan dengan dosis yang sama agar memang proses regenerasi selnya terus berjalan di dalam tubuh kita. Seperti itu. Saya kembali ke Pak Kris lagi nih. Ini saya juga ingin bertanya seputar ini kenapa kita harus memilih Haseda? Karena kan banyak juga di beberapa apotek-apotek, mungkin di pasar juga banyak juga ya menjual-jual begitu. Tapi kenapa kita harus mengkonsumsi Haseda? Apa keunggulannya? Tapi jangan dijawab dulu karena kita ada telepon yang masuk ternyata. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi Anis TV. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan dari siapa, dari mana Pak? Selamat pagi Bapak-Bapak Haseda. Nah, gini, saya mau nanya, kebetulan saya punya bapak mertua baru-baru ini dia baru pengangkatan usus. Jadi ini kan bicara tentang lambung, apa kan orang tua saya kanker, tadinya dia kanker udah stadium 3, jadi dilakukan pengangkatan usus besar. Jadi ini obat HCD ini bisa nggak masih kita gunakan untuk kesehatan lambungnya atau untuk memberantas kanker tadi. Terus kedua, saya ini kan asam lambung tinggi banget Pak. Jadi, kalau makan kayak nangka atau minum kopi itu asam lambung saya pasti naik. Itu bisa gimana itu? Bisa nggak kita gunakan begitu kira-kira? Oke, baik, terima kasih Bapak yang ada di Medan. Terima kasih NSTP, terima kasih semuanya. Iya, nah silakan langsung dijawab, siapa saja boleh. Berarti ada 2 pertanyaan. Ada 2 ya. pertanyaan. Yang pertama mungkin saya nanggapin yang masalah asam Pengangkatan. lambung Bapak ini. Oh, oke, Nah, silakan. nanti mungkin yang kasus kanker saya serahkan pada ahlinya nih. Iya, benar. Oke. Jadi kalau kita bilang asam lambung, nah yang disampaikan oleh Bapak yang tadi ya, memang benar. Makanan yang bisa memicu asam lambung yaitu kopi, ya. Tapi dengan catatan kopinya pakai gula. Tetapi kalau kita mengkonsumsi kopi tidak menggunakan gula, itu tidak menyebabkan asam lambung. Oh, oke. Oke. Oke, Makanya baik. saya termasuk pengkonsumsi kopi. Sudah 4 tahun ini saya minum kopi pahit. Nah, Tanpa gula tanpa ya. gula ya. Yang kedua tadi disebutkan sayur nangka ataupun buah nangka ya. Ini memang sangat memicu karena di dalam buah ini mengandung gas yang tinggi. Nah, ini kalau gas campur asam, ya udahlah kita akan mengalami reaksi yang luar biasa. Nah, selain dari buah nangka, yang perlu kita hindari juga makanan-makanan pedas. Nah, ini juga bisa memicu. Selain dari itu, kita bilang kalau di sini mungkin sayur kol. Nah, kol ini juga dihindari dulu. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bisa memicu. Makanya kalau Bapak tadi ada mengalami asam lambung, nah kalau bisa setelah mengkonsumsi HCD pun ini dihindarin dulu nih. Sampai memang lambungnya Bapak sudah mengalami perubahan yang baik ya. Nanti pelan-pelan baru dikonsumsi lagi seperti makanan pedas. Karena memang kita orang Indonesia makan tidak menggunakan sambal katanya belum makan nih. Kan seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk Bapak kalau untuk kasus asam lambungnya konsumsi 7 tetes 3 kali sehari. Ya. Pagi pas bangun tidur, siang sebelum makan ya 30 menit, dan malam menjelang tidur nih. Nah, tetapi ingat pantangan-pantangan tadi dihindari dulu. Dan kalau mau konsumsi kopi boleh, tapi kita sarankan no sugar ataupun kita bilang mau minum pakai gula boleh, tetapi setelah makan. Oke, kita break dulu. Nanti kita menjawab ke dokter juga tadi pertanyaannya. Untuk Anda juga jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Haseda dikomposisikan dari 42 jenis buah dan sayur pilihan. Mengandung multivitamin, asam amino, kalsium, pH 18, dan masih banyak lagi. Setiap tetesan Haseda memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Haseda juga membantu proses regenerasi sel untuk menggantikan sel tubuh yang rusak. Terbukti dapat membantu penyembuhan 88 jenis penyakit. Puluhan ribu orang sudah terbantu dengan Haseda. Saatnya giliran Anda. Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Asam lambung ataupun penyakit yang biasa kita sebut dengan GERD ya. Penyakit ini biasanya terjadi karena berlebihnya asam di dalam lambung. Memang asam ini diperlukan dalam tubuh nih sebagai apa? Untuk mengurai makanan yang kita konsumsi. Tetapi karena biasanya kita mengabaikan hidup sehat ataupun pola makan yang benar nih. Makanya asam dalam tubuh kita ini meningkat karena disebabkan oleh apa? Oleh jam biologis di dalam tubuh kita. Jam biologis dalam tubuh kita ini biasanya dia akan mengeluarkan asam
1 jam ataupun setengah jam dari jam biasanya kita mengkonsumsi makanan. Karena pola makan kita yang tidak teratur, sehingga jam biologis mengeluarkan asam, tidak ada makanan yang bisa diurai. Terjadilah penumpukan asam di dalam lambung. Lama-lama, di daerah dada kita juga akan mengalami yang namanya rasa sesak. Jadi dari itu, mari kita selalu menjaga pola makan yang baik. Untuk kasus asam lambung, Haseda masuk ke dalam tubuh pertama kali dia membantu menetralkan asam berlebih di dalam tubuh. Nah, yang kedua, Haseda juga masuk ke dalam tubuh, dia memenuhi kebutuhan nutrisi untuk melakukan proses meregen sel nih. Bukan hanya penyakit asam lambung yang bisa dibantu proses penyembuhan oleh Haseda nih, tetapi sudah ada sekitar 70-an jenis penyakit yang dibantu penyembuhan oleh Haseda. Melalui hasil riset kami selama 5-6 tahun di lapangan. Haseda terdiri dari 42 jenis buah dengan sayur nih. Nah, Haseda sudah melalui ataupun menggunakan bioteknologi terpadu selama 9-12 bulan nih. Kenapa perlu waktu selama itu? Agar di dalam Haseda dia bersifat basah, yaitu 8+, juga memiliki kandungan-kandungan multivitamin. Ada juga kandungan seperti kalsium, enzim, EPA, DHA, serta sangat tinggi antioksidan. Nah, bagi Anda yang memiliki keluhan asam lambung, segera konsumsi Haseda 7 tetes 3 kali sehari. Puluhan ribu masyarakat membuktikan khasiat dari Haseda. Sekarang, giliran Anda membuktikannya. Haseda Herbal Tetes Andalan Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Sebelum saya melanjutkan ke dokter, jadi untuk Haseda ini sendiri, pemirsa, ini diproses melalui metode bioteknologi terpadu selama 9-12 bulan nih, benar ya Pak Kris ya. Dan ini juga Haseda memiliki kandungan yang berfungsi sebagai antioksidan, multivitamin, dan membantu proses regen sel secara alami tubuh. Dan juga Haseda ini terbuat dari 42 bahan baku alami, terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan juga ini Haseda ini mengantongi sertifikat halal dari MUI, jadi tidak perlu khawatir lagi karena sudah terdaftar juga di MUI juga tentunya. Nah, sebelumnya juga saya ingin langsung bertanya kepada dokter juga tadi mengenai penelpon yang sudah berinteraktif dengan kita ya. Ini tadi mengenai orang tuanya yang sudah mungkin pengangkatan kanker ususnya. Nah, ini bagaimana dikaitkan dengan Haseda kita ini? Seperti apa? Silakan. Ya, sebenarnya kanker usus ini sendiri kalau kita lihat sejarah ilmu kedokterannya, itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dulu juga. Nah, mungkin kalau langsung ke bapak mertuanya Pak yang penelpon tadi ya, peserta interaktif tadi, mungkin sudah dinyatakan untuk diangkat, dibuang usus yang terkena kanker itu, supaya dia tidak berkomplikasi ke usus yang kecilnya atau ke organ tubuh lainnya, gitu ya. Nah, jadi kalau pada fase mertuanya bapak tadi, sangat bisa sekali apabila dibantu dengan mengkombinasikannya dengan herbal tetes Haseda ini. Seperti tadi sebelumnya dijelaskan Pak Kris di segmen sebelumnya, bahwasanya memang tidak ada larangannya atau satupun badan organisasi yang menyatakan Haseda ini tidak boleh dikombinasikan dengan obat-obat kedokteran. Nah, buktinya adalah kami bisa duduk berbarengan terus nih, diskusi antara herbal dengan kedokteran bisa jalan terus. Nah, itu membuktikan bahwasanya tidak ada yang melarang. Nah, bagi para penderita pos kanker ya, biasanya apalagi ini sudah diangkat ya, biasanya itu tetap akan mendapat obat penanganan medisnya dari segi kankernya dulu. Tidak bisa serta-merta langsung diputus obat medisnya gitu. Nah, jadi untuk keluarga mertuanya bapak penelpon tadi, nanti boleh dikombinasikan dengan herbal tetes Haseda kita dengan cara nanti dikonsumsinya 10 tetes, konsumsinya 3 kali sehari. Dan cara minumnya adalah memberikan jarak waktu 2 jam setelah mengkonsumsi Haseda, karena Haseda kan konsumsi 3 kali sehari, 30 menit sebelum sarapan, 30 menit sebelum makan siang, dan 30 menit sebelum tidur malam. Obat medis untuk penanganan kanker biasanya 4 kali dan sesudah makan.
tinggal kita beri jarak 2 jam setelah konsumsi Haseda baru kita minum obat medisnya. Oke, Nah, baik. seperti itu. Nah, saya kembali lagi mengundang Anda untuk berinteraktif langsung di sini di 0852 7071 1936. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kami langsung di 0852 7071 1936. Saya kembali lagi ke Pak Kris, tadi pertanyaan yang belum tuntas juga tadi jawabannya ya. Ini mengapa kita mungkin harus memilih Haseda dibandingin dengan produk-produk yang lain? Begitu, silahkan Pak Kris. Baik. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih kita harus memilih Haseda ya? Nah, sebenarnya semua produk di luar sana diciptakan pasti memiliki nilai positif ya. Jadi kalau tidak ada nilai positif untuk kita, nggak mungkin diciptakan. Nah, kalau produk di luar sana, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan nih. Nah, karena saya tidak paham bahannya apa, cara memproduksinya seperti apa ya. Tetapi kalau untuk Haseda sendiri, saya bisa dengan luwes nih menjelaskannya. Nah, kenapa? Di dalam Haseda, dia terdiri sekarang komposisi terbanyak nih, 42 jenis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia sangat banyak kandungan-kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, dia juga ada yang tadi disampaikan bersifat basa, ada kalsium, ada enzim, antioksidan, dan memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam sel. Makanya sel di dalam tubuh kita setelah mengkonsumsi Haseda, pelan-pelan dia akan diperbaiki mana yang rusak nih. Nah, selain dari itu, Haseda juga sudah mengandungi izin edar dari BPOM, ya, juga sudah mendapatkan sertifikat dari MUI, ya, dan juga kita kemarin dapat penghargaan dari Lipid ya, yaitu dalam satu kemasan komposisi terbanyak nih yaitu 42 jenis buah dalam sayur dalam satu kemasan. Nah, makanya kenapa ya kita sebutkan kenapa kita memilih Haseda? Ya karena manfaatnya juga sangat banyak. Nah, selama penelitian kita sudah ada sekitar 80-an jenis nih penyakit yang dibantu proses penyembuhan oleh Haseda. Oke, jadi memang kita jangan ragu lagi karena semuanya sudah terdaftar di POM juga sudah ya, di MUI sertifikat halalnya juga sudah, jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi dan juga Anda langsung bisa merasakan khasiatnya juga tentunya. Benar. Ya, sudah ada kembali penelpon yang masuk, langsung kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Bapak, silakan dari siapa dan di mana Pak? Saya dengan Taufik di daerah Simalingkar. Iya, Pak Taufik di Simalingkar, silakan Pak Taufik untuk pertanyaannya langsung. Begini, saya sekarang umur 56 tahun ya Pak ya, Ibu. Itu untuk pengobatannya itu ada batasan umur nggak penggunanya ya? Oke, baik. Itu saja. Keluhannya Bapak apa Pak? Keluhan saya sering ini, maaf ya, saya sering ini mencret-mencret, sering-sering kayak gitu tanpa sebab. Itu bisa nggak ya kira-kira gitu? Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik yang ada di Medan ya. Ya, silakan nih siapa kira-kira yang menjawab? Silakan dokter. Ya. Terima kasih Pak Taufik tadi di Simalingkar. Oke. Menarik sekali pertanyaannya. Karena memang tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia untuk mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini. Mulai dari balita sampai fase orang sudah masuk lanjut usia sangat boleh mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini dengan catatan sesuai dengan dosis untuk keluhan penyakitnya. Iya. Gitu, karena prinsipnya kita membantu proses penyembuhannya. Nah, untuk Pak Taufik tadi sering mencret, ya, kemudian diare lah ya kita bilangnya masuk kategori diare, ya sangat bisa juga untuk mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini. Cuman yang perlu kita tekankan bahwasanya cara kerja dari herbal tetes Haseda ini berbeda dengan obat-obatan medis. Tadi kalau dianalogikan Pak Kris, bukan seperti waktu kita makan cabai langsung kerasa pedas. Nah, proses herbal tetes Haseda ini dia akan membantu proses regenerasi sel dulu. Makanya membutuhkan proses waktu yang cukup lebih lama dibandingkan dengan obat-obatan medis. Iya. Nah, untuk Pak
Taufik tadi ya, boleh nanti mengkonsumsi herbal tetes Haseda-nya di 5 tetes, konsumsi 3 kali sehari. Oke, jadi boleh dikonsumsi oleh siapapun begitu ya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda juga, mungkin yang ingin tadi menjawab juga. Nah, ini saya kembali juga ini ke Pak Kris. Saya mungkin banyak juga nih yang sudah menunggu-nunggu. Ini kalau kita bicara produk, kita nggak tahu harga, nggak enak juga ya begitu ya. Nah, jadi kita juga ingin tahu juga ini kira-kira ini ada nggak paket hematnya, atau mungkin ini kalau kita mau coba dulu, kita beli, boleh saya ambil dulu ini ya? Boleh. Nah, ini kalau satu begini ini berapa mili? 15 mili ya? Iya. Ini 15 mili pemirsa, dan ini sudah terdaftar di BPOM juga, dan ada sertifikat halal MUI-nya juga. Benar. Pak Kris bisa menjelaskan ini kalau kita beli satu kotak begini, ini harganya berapa? Kecil-kecil ini? Ya, sebenarnya harganya sudah ada di depan ya. Ya, cuma memang mungkin kurang jelas ya, karena kecil tulisannya ya. Nah, jadi satu kemasan 15 mili lebih kurang 300 tetes, itu dengan harga 220.000 nih. Nah, tetapi memang kita ada kemasan family ya, kita bilangnya. Di dalam kemasan family ini ada 5 botol yang besar, 15 mili ya, dan 1 mili yang satu botol 7 mili nih dengan harga 1.100.000. Nah, jadi kalau kita bilang secara ekonomis, Haseda ini mahal nggak sih? Kalau bagi kami, ya dengan manfaat tadi, dengan satu botol ini untuk menjaga daya tahan tubuh bisa digunakan lebih kurang 1 bulan, ya kita bagi-bagi sehari hanya menghabiskan 7 ribuan, saya rasa tidak mahal. Karena kita mengkonsumsi jus 1 gelas sudah mungkin 10.000 ya. Nah, 2 gelas sudah 20.000. Nah, kita mendapatkan manfaat dari 42 jenis nih buah dengan sayur dalam satu kemasan, dan mudah dan praktis nih untuk dikonsumsi. Tinggal ditetes saja atau mungkin langsung diminum begitu ya. Iya. Nah, ini karena waktunya masih ada ternyata, tapi saya juga ke dokter dulu nih. Dokter, silakan untuk statement terakhirnya juga, mungkin nih apa yang kira-kira ingin disampaikan, kesimpulan obrolan kita untuk hari ini mengenai Haseda juga, dan kaitannya juga dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Silakan. Ya, tentunya produk herbal sekarang merupakan salah satu solusi di luar untuk penanganan obat secara medis, secara kimiawi gitu ya. Jadi untuk herbal sekarang ini bisa menjadi pilihan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan bantuan proses penyembuhan dari produk tersebut. Oleh karena itu, untuk selalu menjaga kesehatan kita, selalulah konsumsi herbal tetes Haseda dengan dosis 3 kali sehari untuk menjaga stamina dan tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih juga Pak Kris. Tapi mungkin sebelum saya closing juga, saya ingin kepada Anda juga. Ini untuk Haseda ini sendiri sudah mengantongi sertifikat dari BPOM, dan juga ini hasil uji kandungan di LIPI. Dan Anda juga ini bisa kunjungi Facebook di Haseda Herbal, atau mungkin Instagram juga di Haseda Indonesia Official. Ada di website juga di www.hasedaindonesia.com. Dan Haseda ini sendiri juga sudah mendapatkan piagam penghargaan rekor sari buah dan sayur dengan komposisi sebanyak 42 macam dalam satu produk dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Jadi sudah sangat banyak sekali manfaatnya, jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk Anda membeli Haseda tentunya. Dan sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah di penghujung acara, dan akhirnya seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih atas keperhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.